Pada slide yang pertama terdapat pendahuluan atau muqaddimah yang berisikan wulidat turuqu tadrisil lughati ajnabiyah min awamila muta'addidatin nazariyatil khibrati wal hajati wa hatta at-tajaribi wa kullu tariqatin laha mazayaha wa uyubuha wa tarihuha al-khassu. Itu adalah metode pengajaran bahasa asing lahir dari berbagai faktor seperti teori pengalaman, kebutuhan, bahkan eksperimen. Dan setiap metode itu punya kelebihan, kekurangan, dan sejarahnya tersendiri. Baik, pada slide selanjutnya ada tasnifut turuqut tadrisil lughah yang artinya klasifikasi metode pengajaran bahasa. Yang pertama ada qadimun wa hadisun yang artinya lama dan modern. Metode lama itu lebih tradisional, sedangkan metode modern lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini. Terus yang kedua ada qaimun 'alan nazariyati wa ghairu nazariyun yang artinya berdasarkan teori dan tidak berdasarkan teori atau tidak ada teorinya, seperti itu. Penjelasannya, ada metode yang punya dasar teori yang jelas, ada juga metode yang hanya praktik tanpa teori. Lalu yang ketiga ada sulukiyun binyawiyun wa maurifiyun fitriyun yang artinya behavioristik struktural dan kognitif alamiah. Penjelasannya adalah yang pertama tadi, yang struktural behavioristik itu menekankan latihan pola, sedangkan kognitif nativistik tadi menekankan kemampuan alami manusia untuk belajar bahasa. Lalu yang keempat ada taklidiyun wa ibdaiyun yang artinya tradisional dan kreatif. Penjelasannya ialah tradisional itu biasanya lebih kaku, sementara kreatif itu lebih inovatif dan fleksibel. Lalu yang terakhir ada yashmalu jami'al maharati wa yurakkizu ala maharati muayyanatin yang artinya mencakup semua keterampilan dan fokus pada keterampilan tertentu. Penjelasannya ada metode yang melatih semua keterampilan bahasa seperti istima, kalam, qiraah dan kitabah. Ada juga yang hanya fokus pada satu keterampilan. Itu tadi adalah penjelasan mengenai klasifikasi metode pengajaran bahasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang usul thoriqah, yaitu asal-usul metode pengajaran bahasa. Jadi, metode pengajaran bahasa itu muncul dari berbagai faktor, latar belakang, atau alasan. Nah, secara garis besar ada beberapa sumber asalnya. Yang pertama, la yu'rafu asluha, artinya tidak diketahui asalnya. Jadi ada metode yang udah dipakai sejak lama namun belum diketahui yang punya itu siapa atau penciptanya itu siapa. Contohnya grammar translation method. Grammar translation method ini adalah metode yang paling tua dan paling tradisional. Ia hanya fokus menerjemahkan teks dan mempelajari tata bahasa. Lalu yang kedua ada mumbathikotun min nazariyatin au madhabi, artinya berasal dari teori atau aliran. Jadi ada juga metode yang lahir dari pemikiran atau teori ilmiah. Contohnya audiolingual method. Audiolingual method ini adalah metode belajar bahasa yang menekankan latihan mendengar dan berbicara melalui pengulangan dan kebiasaan atau habit formation atau yang disebut juga dengan behaviorisme, yaitu belajar dengan pengulangan dan kebiasaan, dan secara strukturalisme yaitu secara struktur atau mempelajari bahasa secara bagian per bagian. Yang ketiga ada muta'atsiratun bil falsafati au bil wad'il ammi, artinya dipengaruhi oleh filsafat atau situasi umum. Kadang ada juga metode yang muncul karena pengaruh cara berpikir atau situasi sosial dan budaya. Contohnya seperti natural method. Jadi natural method itu adalah metode alami atau metode pengajaran bahasa asing yang menekankan belajar bahasa seperti anak kecil belajar bahasa ibu secara alami tanpa banyak aturan tata bahasa. Yang keempat, wulidat kabadilin anit turukil qadami,
artinya lahir sebagai alternatif atau metode lama. Nah, ada juga metode tuh yang muncul menggantikan metode lama yang dianggap kurang efektif. Contohnya seperti direct method. Direct method ini lahir karena kelemahan dari grammar translation method. Yang kedua ada audiolingual method. Nah, audiolingual method ini juga lahir karena ingin memperbaiki kelemahan dari grammar translation. Nah, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan 5 dan ke-9 akan dijelaskan oleh Anissa Yasmin. Yang kelima adalah kamuka milin kotin ukhro, yakni sebagai pelengkap metode lain. Terkadang metode baru itu lahir dikarenakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan pada metode sebelumnya. Contohnya adalah reading method. Pada awal abad ke-20, karena direct method ini terlalu lemah dalam membaca dan menulis, akhirnya reading method ini berfungsi sebagai pelengkap. Lalu yang keenam adalah tatawurin min tariqatin ukhra, yakni perkembangan metode lain. Ada metode yang baru lahir dikarenakan pengembangan dari metode lama. Contohnya audio visual method. Awalnya bagian dari direct method dan audio lingual method, tapi kemudian berkembang menjadi metode itu tersendiri. Lalu untuk natural method dan phonetic method itu dianggap juga sebagai tahapan dari direct method. Yang ketujuh, natijatu tajriyatin syahsiyatin, hasil eksperimen pribadi. Beberapa metode muncul karena eksperimen atau penelitian dari para guru atau para ahli. Contohnya, Total Physical Response (TPR) yang diperkenalkan oleh James Asher. Prinsip utama dari TPR ini adalah yang pertama, pemarolehan bahasa kedua yang dibuat mirip dengan pemarolehan bahasa ibu. Yang kedua, menggunakan gerakan tubuh untuk memahami bahasa. Yang ketiga, mengurangi ketegangan dalam belajar. Yang keempat, menghubungkan aktivitas motorik. Yang kelima adalah menekankan keterampilan menyimak atau merespon sebelum belajar membaca, menulis, ataupun berbicara. Yang kedelapan adalah asbab kasiratun nazariyatun walamiyatun, banyak sebab teoritis dan praktis. Ada beberapa metode yang lahir karena dorongan kebutuhan yang nyata dan juga teori-teori akademik. Contohnya audiolingual method yang lahir setelah Perang Dunia Kedua karena adanya kebutuhan untuk menguasai komunikasi lisan dengan cepat, yang didukung oleh perkembangan teknologi pengajaran bahasa dan dipengaruhi oleh teori-teori linguistik dan psikologi pada saat itu. Lalu yang ke-9 adalah takyifu min majalin akhor, adaptasi dari bidang lain. Terkadang metode bahasa diambil dari bidang lain lalu disesuaikan. Contohnya Silent Way oleh Caleb Gattegno, yang awalnya metode ini diadaptasikan dari pengajaran matematika dan membaca pada anak-anak yang menggunakan alat bantu berwarna. Baik, pada slide selanjutnya terdapat al-istinbat, yaitu kesimpulan. Wulidat tara'iqu tadrisil lughah bisababil hajati awin nazariyati awit tajribati aw karadin fi'lin. Likulli tariqatin siyaqun tarikhiyun wa hadafun wa naqsun. La tujadu tariqatun kamilatun fa'alal muallimi ayyakuna marinan fil ikhtiyari bihisabil hajati.
Metode-metode pengajaran bahasa itu lahir karena kebutuhan, teori, pengalaman, atau sebagai reaksi. Lalu setiap metode itu memiliki konteks historis, tujuan, dan kekurangan. Tidak ada metode yang sempurna, maka seorang guru harus fleksibel dalam memilih sesuai kebutuhan. Laisa hunaka tariqatun mutlaqatun hiyal afdala wa innamal muhimmu huwa kaifiyatun isti'maliha min kibalil muallimi bifa'aliyatin. Tidak ada metode yang mutlak terbaik, yang penting adalah bagaimana guru atau pengajar menggunakannya secara efektif.